Kita juga ada liquor kayak Saint Germain, Elderflower liquor. Terus kita juga ada Dom Benedictine herbal liquor. Vermouth juga kita ada, Martini, Noilly Prat. Yang Dom Benedictine itu kalau gua orang-orang Chinese nggak tahu kenapa setiap kali kayak bilang abis lahiran harus minum itu. Betul. Tapi itu benar gak kayak gitu? Benar. Di Malaysia itu malah jadi salah satu culture di situ. Jadi abis lu lahiran lu harus minum itu. Harus minum itu. Biar mabok. Mungkin jangan lupa sama sakit nih. Benar. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini lumayan spesial nih karena tamunya ini jauh-jauh dari Bali. Jadi, gue panggilnya bro apa beli nih? Bro beli aja. Bro beli. Jadi, hari ini kita kedatangan Bli Agung. Nah, jadi mungkin kita sebenarnya kenalnya udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama. Gue sama Bro Agung ini sebenarnya udah dari 2 tahun lalu tuh kita sering bikin event bareng. Terus kita sering, ya habis event pasti minum bareng. Nah, tapi di luar itu tuh gue gak terlalu tahu nih tentang kehidupan lu karena kita habis minum ya udah ngobrolnya ngalor ngidul nih. Nah, hari ini mungkin teman-teman juga pengen tahu nih gimana ceritanya dari si Bro Agung sampai bisa jadi DA di dunia minuman. Apalagi salah satu brand minuman yang bisa dibilang paling terkenal di dunia lah. Asik. Gitu. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya. Agung Satria, gue ini di Bacardi started as a BA 3 tahun yang lalu. Nah terus tahun kemarin dikasih kesempatan oleh company untuk pegang komersil area Bali. Nah tapi masih sering bolak-balik Jakarta karena emang kantor kita cuma ada di Jakarta. Terutama kalau misalkan kita bikin aktivasi yang pakai brown spirit itu kebanyakan di Jawa area semua. Jadi mostly kalau di Bali gue geraknya itu untuk white spirit. Kalau di Jakarta, Jawa in general itu lebih main ke brown spirit. Nah makanya tadi yang gue bilang Bro Agung ini dari Bali nih jauh-jauh. Baru kemarin nih nyampe ya bro ya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Ini khusus buat temen-temen nih. Jadi kalau yang udah nonton di sini jangan di skip nih karena datangnya aja udah perjuangan nih dari Bali gitu. Nah jadi sekarang lu di Bali terus lu balik Jakarta nih. Mostly biasanya lu bolak-balik ke Jakarta itu ngapain lu? Tergantung. Occasion-nya bisa beda-beda. Bisa jadi meeting karena kan yang gue bilang tadi kantor kita cuma ada di Jakarta. Gue di Bali WFH tiap hari. Enak banget. Gitu. Enak ya udah di Bali WFH lagi. Itu udah dream job semua orang nih. Terus mainnya di minuman lagi. Itu deh. Jadi cuma pressure-nya gede men. Iya sih. Cuma kalau lu kerja pun lu visit ini ya ujungnya minum juga kan? Lagi mengurangi sekarang. Lagi mengurangi ya. Oke. Nah berarti sebenarnya background lu itu di minuman itu gimana ceritanya sih awalnya? Gue pertama kali nyemplung ke dunia, background gue sebenarnya bartender. Lu bartender pertama kali bar itu 2013 di Kudeta di Bali, one of the biggest beach club in Bali. Nah di situ gue sempat belajar setahun, habis itu pindah ke Prancis. Oh lu sempat di Prancis? Sempat di Prancis. Oke, tunggu sorry, gue balik lagi nih. Sebelum lu jadi bartender, lu emang ada background di F&B? Gue itu... Atau dari sekolah atau dari... Gue sempat sekolah. Setahun. Ya, cuman gak kelar. 3 bulan gue cabut. Karena gue emang gak terlalu suka buat penyerapan informasi itu. Gue lebih seneng dengan cara gue dapetin sendiri. Jadi lu gak gitu suka teori ya? Iya betul. Nah itu lu emang ambil pariwisata tadinya? Atau? Pariwisata ya. Pariwisata. Gue sekolah bar setahun. Cuman 3 bulan gue cabut. Awal-awalnya itu gue DW dulu. Daily worker. Tapi sempat beberapa kali dapat daily worker, baru deh dapat staff itu untuk pertama kali di Kudeta. Oh berarti dari kecil emang lu sekolah di Bali ya? Betul. Zero experience about Jakarta lah. Iya. Dan emang waktu itu kalau, ya bukan waktu itu doang sih, sampai sekarang ya emang Bali industri terbesarnya di tourism, di hospitality ya. Jadi makanya that's why lu, ini ya, lu ambil di mana waktu itu yang ini, apa? Bali itu apa namanya? Universitas? Kampus gue itu dulu di SPB namanya di SPB, Sekolah Pariwisata Bali. Sekolah Perhotelan Bali. Sekolah Perhotelan Bali. So tau banget pariwisata. Terus abis itu dari DW jadi staff, akhirnya lu baru masuk ke bar. Baru masuk ke bar. Itu 2013. Jalan setahun, gue ada opportunity buat pindah ke Prancis. Gue pindah ke Prancis 3,5 tahun. Itu gue sempat balik Indo bentar, buka Vince VIP. Vince VIP. One of the biggest beach club in the entire world I think. Wow. Di situ gue sempat stay 7 bulan, habis itu gue pindah ke Vietnam. Lu pindah ke Vietnam juga? Wah gila. Masih behind the bar juga tuh di Vietnam. Gitu. Gila luar biasa juga ya, berarti experience lu tuh nggak cuma di Indonesia tapi udah di Perancis, Perancis which is hospitality bisa dibilang salah satu yang nomor 1 lah ya kan. Iya. Sekarang bisa bahasa Perancis? Udah lupa men. Udah lupa ya. Tapi sebelumnya sempat bisa conversation yang biasa. Bisa. Cuman kalau udah lebih detail
ini itu segala macem. Wah susah banget bahasa Prancis. Menurut gue itu salah satu bahasa yang susah banget. Bahasa yang susah ya. Soalnya lidah lu sampai kepelintir-pelintir ya. Abis lu dari Vietnam, berarti lu di Vietnam juga di bar juga? Gue di Vietnam dulu behind the bar juga. Behind the bar juga ya. Gue pegang salah satu biggest F&B group di Vietnam. Oke. Wow. Terakhir sebelum gue cabut dari Vietnam itu kita pegang 12 outlet. Gila banyak banget. Iya. Nightclub, cocktail bar, any kind of restaurant, macem-macem lah. Oke, abis itu baru lu milih untuk balik ke Indonesia. Karena COVID, kalau nggak COVID mungkin gue nggak balik. Oh iya, itu karena COVID ya. Yeah. Dan sekarang kan berarti COVID kan udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Udah bebas. Betul. Nah, lu berarti udah nyaman juga nih di Indonesia. Atau sebenarnya ada... Gue baru balik dari Vietnam justru 2 minggu lalu. Oh gitu, emang kerjaan? Gue ada side hustle dikit lah. Oke. Consulting, bantu-bantu temen buat buka bar. Gitu. Okay. Nah abis itu sekarang lu baru balik Indo. Nah balik Indo itu langsung jadi partnya Bacardi atau lu masih di F&B group dulu? Funny story. Gue itu balik dari Vietnam, gue inget banget nih, 20 September 2021. Spesifik ya, tanggalnya lu masih inget ya? Masih inget banget. Karena ulang waktu tahun itu, bini inget gak? Ingat, kemarin. Gak sampai lu. Oke. Nah, itu gue balik dari Vietnam itu 20 September 2021. Zaman itu kan masih ada karantina gitu Iya. Nah, gue karantina Wisma Atlet. Hari kedua besokannya gue ditelepon sama bos gue. Oke. Bos yang di Vietnam? Bos yang di Indo. Oh, bos yang di Indo. Bacardi. Oke. Nah, gue Tino dari Bacardi. Ya, kalau orang yang kerja di alkohol industri udah pasti tahu lah bos gue siapa. Betul. Nah, gue dapat nomor lu dari temen lu nih, dikasih offering gue. Cuman gue nggak langsung ambil karena waktu itu sebenarnya gue pengen balik ke Bali dulu. Oke. Nah, gue hold dulu tuh sebulan. Sampai akhirnya di Bali, opportunity sebenarnya ada banyak. Cuman karena bisnis lagi pada struggling semua, akhirnya ya udah deh, gue coba Bacardi lah. Nah, tau juga sebelumnya waktu gue masih di Vietnam itu, gue sempet jalan bareng sama brand lain juga. Jadi udah tahu formatnya kalau kerja di brand seperti apa. Gitu. Dan waktu itu posisinya pas lu di Prancis, Vietnam, itu lu udah married? Belum. Gue itu baru married pas gue Vietnam. Oh, pas di Vietnam. Oh, berarti waktu itu pas COVID, sekeluarga tuh balik ke Indonesia lagi? Enggak, gue waktu itu pindah ke Vietnam setelah gue married. Belum bini gue hamil, ya jadi nggak bisa gue ajak ke Vietnam. Nah, pas bini gue lahiran, rutin tuh gue bolak-balik Bali Vietnam 2 bulan sekali. Sampai akhirnya COVID 2020, jadi gue nggak bisa balik. Itu. Nah, akhirnya balik lagi. That was a very tough moment. Nah, akhirnya lu terima di Bacardi itu tahun 2021 1 November. Oke, berarti which is lu di Bacardi itu udah sekarang 3 tahunan lah ya? Hampir 3 tahun. 5 hari lagi 3 tahun gue di Bacardi. Oh gitu? Jadi ada celebration kan nih, gue diundang party gitu? Celebrationnya biasanya kalau kita di Bacardi itu kita ngambil di Februari. Oh beneran ada? Ada. Padahal gue asal ngomong loh. Ada. Kita di Bacardi itu ada yang namanya 4 Februari itu kalau nggak salah adalah hari jadinya Bacardi. Founders Day. Founders Day. Nah terus akhirnya lu masuk, itu langsung ditunjuk jadi BA? Langsung jadi BA. Oke. Jadi BA. Selama 3 tahun terakhir ini apa nih suka dukanya sebagai BA nih? Nggak ada dukanya men, suka semua ya. Gila ya. Kalau gue bilang I really love doing this job, jadi makanya gue tadi bilang nggak ada dukanya sama sekali. Cuman kadang ya ada capek-capek stresnya dikit, wajar pasti lah. Ya, namanya kerja gitu kan. Betul. Oke. Tapi ya itu menurut gue yang bakal bikin lu happy sama kerjaan lu itu ya rasa syukur lu. Betul. Lu bersyukur lu dapat kerjaan ini, ya lu jalanin dengan happy, pasti lu bakal happy terus gitu. Precisely. Even ya pasti ada, ya kadang naik turun lah ya, kadang pasti ada capeknya, ada obstacle-nya, tapi gimana cara kita berpikir positif ya, itu semua bakal jadi hal positif lah. Teman-teman juga banyak yang penasaran nih. Sebenarnya kan tiap kali orang taunya, oh lu jadi BA ini, orang jadi BA ini. Iya. Nah tugas seorang BA itu sebenarnya apa sih yang sebenarnya gitu? Oke. Jadi BA is the person who represent the brand, ya nggak? Secara garis besarnya seperti itu. Cuman kalau kita breakdown lagi, Bacardi Martini sendiri kan ada banyak brand, ya nggak? Kita ada Grey Goose, ada Bombay, ada Bacardi, tequila kita ada Patron sama Casadores, terus yang whisky kita ada Aberfeldy, Royal Bracla, Dewars dan masih banyak lagi. Nah, itu masing-masing brand itu punya brand guidelines masing-masing. Dari masing-masing brand guidelines itulah kita dapat KPI per brand untuk jenis aktivasi apa yang bisa kita kerjain untuk spesifik brand itu. Dan lu sendiri berarti BA-nya Bacardi? Bacardi Martini. Gue pegang portofolio ya. Jadi semua brand itu lu pegang semua ya? Betul. Tapi di bawah itu ada yang spesifik. Misalnya ada yang megang si Aberfeldy, ada yang megang si Royal Bracla. Biasanya region. Per region ya? Di region itu ada whisky ambassador khusus untuk Southeast Asia, for example. Tapi kalau
per negara, enggak, kita dikasih tanggung jawab untuk semua brand. Oke. Dan itu sebenarnya tanggung jawabnya lumayan besar ya, karena Gede banget, ya. image brand itu ada di tangan lu gitu. Betul. Betul. Ini untungnya nggak semua jadi fokus brand sih. Jadi kalau misalkan di Indo yang jadi fokus brand kita itu ada Grey Goose, Bacardi, Patron, sama whisky-whiskyan ini. Untuk sisanya masih kita gerakin, cuman brand yang kita jadiin fokus brand kita itu yang paling kita push the most. Itu. Ada nggak momen-momen selama lu jadi brand ambassador tuh yang lu selalu inget nih? Wah, ini misalnya ada satu momen yang kayak, wah kalau gue waktu itu bukan jadi BA, gue nggak bakal ngalamin momen ini nih. Ini nggak bakal terlupakan lah dalam hidup gue gitu. Sebenarnya ada banyak. Tapi dari banyak hal yang pernah gue alamin, yang paling gue ingat sampai saat ini, yang paling berkesan buat gue juga, itu gue ketemu orang-orang gede. Ya nggak? Contoh gue pernah... Pembulat gitu yang sumo gitu. Not in size. Oke. Nah, gue sempat kolaborasi juga sama Chef Juna. Whisky dinner bareng Aberfeldy waktu itu. Terus ya gue pernah diajak jalan-jalan sama Bacardi juga, overseas. That is privilege yang gue dapet semenjak gue jadi BA. Dan itu mungkin nggak semua orang dapat opportunity kayak gitu. Betul. Ya. Sebenarnya ya kayak gue di dunia minuman juga misalnya, ya meskipun gue jauh lah ya, gue junior lu lah. Enggak lah, whisky lu lebih banyak. Enggak. Tapi gue masih butuh belajar banyak nih sama Bro Agung nih. Nah, cuma ya menurut gue ya di dunia ini memang kita dapat privilege lebih sih. Maksudnya kayak klien-klien gue, customer gue mungkin yang dari high profile sampai yang, ya tapi gue bukan berarti kayak yang low profile atau yang ntar gue salah ngomong kesannya ini. Ya maksud gue tuh kayak gue bisa ada opportunity lah, bisa kenal mereka, terus dengan hobi yang sama. Dan mungkin kalau nggak di dunia minuman gue nggak bakal bisa kenal mereka. Even gue ketemu atau tahu mereka pun nggak bakal tahu gitu. Jadi whisky itu bukan soal minuman mabok-mabokan doang, tapi networking juga gitu. Whisky itu kayak Nokia, connecting people. Nah, gue mau nanya nih. Setelah lu balik di Indo nih, berarti kan lu udah ada perbedaan. Kayak misalnya lu udah tahu cara kerja di Prancis, di Vietnam, di Indo gitu. Menurut lu apa yang membedakan itu? Kalau yang ngebedain sebenarnya kan F&B itu, hospitality lah ya, kita ngomongin general lah. Yang kita jual itu service. Ya enggak? Produk dan juga experience, man. Betul. Kalau menurut gue pribadi, bedanya nggak ada bedanya. Yang ngebedain itu adalah customer behavior ya. Cuman approach gue untuk itu sama nggak ada bedanya. Orang datang, minta di serve, give them the best, make sure mereka itu balik dari tempat lu happy lah ya. Betul. Above expectation mereka lah ya. Iya, betul. Tapi secara behavior memang ada perbedaan lah ya. Mungkin di Prancis, di Vietnam, di Indo gitu. Cuma kalau dari semua nih, yang lu paling suka behavior tamu Asia kah? Misalnya which is Indonesia, Vietnam, atau orang-orang bule? Kalau gue bilang gue suka spesifik country, it's a sensitive topic actually. Betul. Jadi sebenarnya balik lagi, nggak semua orang, ada beberapa yang bossy, itu yang I don't really like. Tapi itu lebih ke personal lah ya. Iya, personality karena kita nggak bisa bilang orang Indonesia bossy, tapi orang yang ramah banget juga banyak gitu. Iya, itu dia. Oke, kita mulai masuk ke brand nih. Let's go. Nah, Bacardi itu kan kalau misalnya yang kita tahu, mungkin teman-teman juga banyaknya tahu Bacardi itu rum. Ya, betul. Ya kan? Nah, Bacardi itu sebenarnya awal mulanya Bacardi itu ada gimana sejarahnya nih? Oke, jadi Bacardi itu awalnya dibikin di Kuba. Tahun 1862. Foundernya itu namanya Don Facundo Bacardi. Oh, itu diambil dari namanya si foundernya sendiri ya. Tahun 1930-an company kita dipindah ke Puerto Rico. Gitu. Cuman country of originnya aslinya itu adalah dari Kuba. Gitu. Nah, bisnis pertama kita emang rum. Ya enggak? Terus kita sampai sekarang masih family owned business loh. Oh, masih family owned business. Terus kita mulai beli brand-brand kayak Grey Goose, Patron, Bombay segala macam, termasuk ini juga. Berarti sampai sekarang ini masih turunan generasi si Bacardi yang own ini? Masih. Karena yang kita tahu kan mungkin banyak brand-brand gede udah diambil grup-grup gede lah di luar gitu. Emang udah jadi bisnis gitu kan. Tapi kalau ini masih under turunannya si Bacardi. Masih under turunannya si Bacardi. Wow. Berarti awal mulanya itu rum. Dan sampai dia sekarang malah bisa dibilang salah satu one of the biggest spirit company. Jadi ada dari whisky, tequila, rum, vodka.
Apalagi nggak ada? Secara portofolio kita ada semua. Ada semua ya? Vodka, gin, rum, Konyak tequila, ada juga? whisky. Konyak kita ada. Justru konyak yang kita punya itu kita bikinnya bareng sama JC. Oh. Duce. Oh iya Yang kemarin musim iya itu. betul. Oke. Ya, cuman belum masuk Indo Iya, sayangnya. iya. Kita juga ada liquor kayak Saint Germain, Flower liquor. Terus kita juga ada Dom Benedictine herbal liquor. Oke. Vermouth juga kita ada, Martini, Noilly Prat. Yang Dom Benedictine itu kalau gua orang-orang Chinese nggak tahu kenapa setiap kali kayak bilang abis lahiran harus minum itu. Betul. Tapi itu benar gak kayak gitu? Benar. Di Malaysia itu malah jadi salah satu culture di situ. Jadi abis lu lahiran lu harus minum Harus itu. minum itu. Biar mabok. Mungkin Jangan lupa sama sakitnya. Benar. Berarti tahun mereka acquire setiap brand itu pasti beda-beda. Beda-beda. Tapi misalnya Eberveldi nih, kalau kita lihat kan 1898. Betul. Berarti sebenarnya Eberveldi ini udah eksis Udah sebelum si Bacardi ini ada. Bacardi 1862. Oh iya 1862 ya. Oke, tapi baru dia acquire si Eberveldi. Betul. Tahunnya beda-beda. Tahunnya beda-beda ya. Karena kita namanya whiskey and wine dan Bacardi nggak ada wine kan? Ada nggak? Iya, nggak ada wine Nggak kita. ada. Ya udah kita bahas whisky-nya whisky aja aja. nih. Tapi sebelum kita bahas kita minum dulu nih. Boleh. Tadi Dari tadi nganggur termuap lagi. Cheers. Ini mungkin salah satu best selling whisky di Whiskey and Wine sih. Oh ya? Yep. Nice. Karena mungkin menurut gue ini tipe karakter whisky yang memang bisa diterima semua orang. Oke. Apalagi terutama lidah Indonesia ya menurut Iya, gue ya. betul. Kayak ada sweetness-nya, fruitiness-nya dapet, spices-nya juga masih ada. Iya. Menurut gue kayak balance semua gitu. Kompleks. Dan yang paling penting dari segi harga ini affordable sekali. Very affordable. Ini masih di bawah 1 juta ya kita di harga retailnya. Menurut gue ini salah satu whisky yang recommended banget lah. Oke. Tuh. Nah, tapi kalau dari lu sendiri nih, kita ngomong Eberveldi dulu nih. Eberveldi itu kan under Dewar's ya? Under the Worst Family, betul Oke, sekali. jadi Dewar's itu bawahannya itu ada Eberveldi, ada... Kalau dari gua itu justru seperti ini. Gimana? The Worst, mereka kan cuman bikin blended scotch. Oke, Ya nggak? Mereka nggak punya distillery sama sekali. oke. Nah, Dewar's itu foundersnya sendiri namanya John Dewars. Tahun 1898, anak-anaknya si John Dewars ini bikin single malt distillery. Tujuannya untuk supaya ketika mereka bikin Dewars blended scotch, itu mereka nggak terlalu banyak beli single malt dari distillery sebelah. Seperti itu. Oke, jadi sebelumnya racikannya itu masih yang beli dari sebelah. Beli dari sebelah. Akhirnya di 1898 mereka bikin sendiri. Ya betul. Tapi mereka masih beli ke Dari brand-brand lain luar-luar juga ya. ya. Apalagi single grain, kita kan nggak ada single grain. Nah untuk single grainnya itu mereka masih beli ke brand-brand sebelah. Oke. Tapi 51% malt yang masuk ke dalam Dewars adalah Eberveldi. Oh, jadi majority sekarang isinya tuh Dewar's itu Eberveldi Eberveldi sebenarnya. betul. Jadi di Dewars itu single maltnya itu ada Eberveldi, Oldmore, Regelaki, Deveron juga namanya. Satu lagi. Oke, Cuma yang ada Deveron Deveron. nggak masuk Indo ya. Oke, gue pernah coba sih Deveron. Glendeveron kan ya? Glendeveron ya. Ya, berarti si Eberveldi itu 1898 awalnya itu diciptakan untuk bikin si Dewar's berarti. Betul. Sampai Jadi akhirnya- waktu itu 1898 si Eberveldi udah dijual sebagai single malt juga nggak? Awalnya yang gue tahu belum dijual as single malt, tapi mereka itu bikin single malt untuk supply Ke si Dewar's. Dewar's. Eberveldi itu sekarang kalau untuk core range-nya itu berarti ada 12, 16, 21. Iya. 18 sebenarnya ada, cuman itu SKU nggak masuk ke Indonesia. Oh, tapi itu masuknya di core range juga Masuk core sebenarnya? juga, masuk core. Oh, oke. Cuman yang jadi core untuk Indo itu ada 12, 16, sama 21. Itu semua menurut gua harganya affordable sekali Very sih. affordable. Ya. Mau 16, 21 pun masih di harga 3 jutaan sih Yeah, menurut yeah. gue itu 21 mana lagi yang harga segitu. Bener. Dan itu emang But with a taste-nya juga very enak. good quality. Betul. Enggak cuma kayak 21 tahun tapi kan Iya, ada benar. ada beberapa single malt yang kadang umurnya tua tapi sebenarnya secara quality It's not that good. ya gue nggak bilang nggak enak tapi mungkin Nggak bukan cocok preference sama gue. gue gitu. Nah tapi di sini kan gue ada yang 25 ini sebenarnya limited release atau sebenarnya emang selalu ada ya? Sebenarnya yang 25 ini dirilis untuk celebrate 125 tahun berdirinya Eberveldi Distillery seperti itu. Oh, tunggu 125. Oh, 2023 ya harusnya ya kalau kita hitung ya. Iya. Jadi berarti iya ada tulisan 125-nya ya. Berarti nanti kalau misalnya ke depannya belum tentu ada lagi ya. Not sure. Oke. Special release lah. Special release ya. Dan kotaknya juga bagus sih. Oke sih. Nah, untuk Eberveldi sendiri nih, lu boleh jelasin nggak ke teman-teman nih? Oke. Ini profile karakternya tuh sebenarnya ke arah mana sih? Oke. Jadi biar
seperti yang gue bilang, tiap orang tuh punya preference masing-masing. Betul. Jadi meskipun gue bilang enak, tapi kalau misalnya nggak sesuai tipikal yang kalian suka kan beda. Iya. Makanya kita pengen tahu nih Aberfeldy itu arahnya kemana gini. Oke, sebenarnya Aberfeldy itu sama seperti single malt yang lain, kita juga punya signature taste. Ya enggak? Nah, honey itu adalah notes yang paling kita highlight dari semua SKU si Aberfeldy. Dari yang 12, 16, 21, honey itu adalah karakter yang paling mendominasi di whisky Aberfeldy itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut gua Aberfeldy whiskey itu is a very versatile whiskey. It goes well with anything. Terutama kalau misalkan lu suka nyigar ya, sigar itu kan harsh, ya nggak, bitter, spicy segala macem. Nah, kalau sigarnya di-pairingin sama Aberfeldy, si honey sweetness yang ada di Aberfeldy itu bakal ngebantu untuk nge-counter spiciness sama bitterness dari sigar yang kalian itu. Dan iya, itu gue juga rasain sih. Dan gue paling suka kalau pairing dengan Aberfeldy itu sebenarnya yang 16. Karena menurut gue dia rasanya, meskipun semua menurut gue kompleks. Cuma di 16 itu lebih intens aja gitu. Kayak semua flavornya kayak bisa dibilang kayak 2 kalinya dari si 12 lah. Bener, setuju. Terus bodinya juga lebih bold juga. Dan itu di pairing sama sigar tuh, wah enak banget sih menurut gue sih. Setuju. Itu mungkin karena influence dari barrel yang kita pakai ya. Kalau yang 12 sama yang 21 kan sama-sama pakai sherry sama bourbon. Oke. Kalau yang 16 kita pakai 2 sherry. Apalagi Oloroso. Jadi double combo ya. Double combo. Ya. Itu. Si Patron ini sendiri berarti sama lah ya, mirip-mirip tequila pada umumnya. Ada yang blanco atau silver disebutnya? Kalau di Patron kita nyebutnya silver. Silver, reposado, añejo, extra añejo. Terus kita baru rilis yang namanya El Cielo. Terus ada satu lagi El Alto. Terus ada satu lagi yang paling limited edition, cuma ada satu. Satu di dunia? Iya.